Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Hari ini saya kedatangan satu unit motor ya dari pabrikan, yaitu Astra Honda Motor FDM, dari motor merek-merek Honda gitu ya. Nah nih teman-teman sekalian ya, Honda PCX, alias kalau misalkan sobat sekalian tahu, ini adalah Honda PCX 160 gitu lah teman-teman sekalian. Jadi pada dasarnya sih motor ini udah pernah kita coba review ya beberapa pekan yang lalu pada saat perilisan motor ini langsung. Di vlog kali ini kita nggak akan review lagi yang daerah-daerah teknisnya. Sementara kita akan coba melihat sisi build quality dari motor ini. Ya, ini yang agak sedikit kelewat di review sebelumnya. Nah, produk yang saya terima dengan warna merah Dove. Boleh dibilang ini saya nggak banyak review mengenai masalah warna ini ya. Namun ternyata pas sampai di saya cukup terkesima gitu, karena melihat cantiknya warna ini gitu. Walaupun dia merah, menyala, tegas, namun dia menghadirkan kayak sisi eleganitas. Eleganitas gitu lah. Karena kalau kita lihat tuh kayak warna-warnanya agak-agak sedikit apa ya, satin gitu ya warnanya ya, warna sense-nya gitu ya. Tapi tetap merah. Terus di satu daerah tertentu dia jadi kayak kalau kena sinar matahari tuh menyala banget. Yuk mari kita sedikit lebih detailing mengenai motor ini. Kita akan lihat benar-benar build quality yang diberikan oleh Astra Honda Motor untuk produk ini. Nah, yang pertama-tama saya mau ajak teman-teman sekalian lihat itu adalah ketebalan dari panel-panel plastiknya. Jadi pada dasarnya Honda PCX 160 ini itu dikombinasi ya, menggunakan kombinasi panel-panel plastik di bodinya itu dua jenis gitu ya. Yang satu itu plastik ABS gitu ya, kayak begini nih, plastik ABS yang untuk daerah bodi-bodinya yang mayoritas. Sementara ada beberapa yang menggunakan plastik-plastik PE gitu lah teman-teman sekalian. Ini kayak gini nih plastiknya, namanya plastik PE gitu. Nah, selain di bagian depan sini kita bisa lihat plastik PE juga hadir di bagian bawah, lalu di beberapa detail dari box CVT dan juga rear fender atau spakbor belakang. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman sekalian. Yang kita bisa lihat di sini ya, pada dasarnya sih kemungkinan ketebalan plastik itu sekitar berapa ya? Sekitar 3 ya, 3 mm mungkin ya, 2 sampai 3,5 mm dari tebal plastik bagian ABS-nya gitu ya. Kalau kita coba ketok, nah jadi kayak gini nih, teman-teman sekalian ya. Untuk PCX ya, di bagian daerah yang agak-agak kopong dia kencang ya, mungkin agak-agak kopong dalamnya sehingga dia kencang. Tapi kalau di daerah yang bersentuhan dengan mounting itu suaranya lebih padat dan lebih diem gitu ya. Sementara kalau yang dalamnya koplong kencang. Detail dari ketebalan plastiknya itu boleh dibilang cukup konsisten gitu ya. Jadi cukup konsisten dari samping ke samping, semuanya boleh dibilang konsisten banget. Kita bisa lihat di sini, teman-teman juga bisa dengerin langsung suaranya ketika saya ketok. Kayak misalnya daerah sini tuh agak-agak sedikit kencang suaranya karena memang agak sedikit kopong, dia tuh bertemu dengan daerah panel dari lampunya. Sementara samping-sampingnya saya akan coba untuk ketok-ketok semuanya. Nah, ini daerah sini juga kelihatannya kopong sehingga suaranya masih agak-agak kencang gitu ya. Sementara untuk bagian bodi samping bodi samping yang daerah yang bolong di bagian dalam itu sama, dia berasa kencang ketika diketok. Tapi saya melihat bahwa konsisten dari ketebalan plastik ABS-nya ini sudah cukup oke lah gitu ya. Sekarang kita bisa lihat lagi teman-teman sekalian, jarak antar masing-masing dari panelnya gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini kondisinya baru, motornya baru sekitar 1200-an kilometer ya. Boleh dibilang masih konsisten banget, rapet semuanya ya. Kita bisa lihat di sini rapet, terutama di daerah sini nih biasanya nih. Nah, ini jadi segini nih teman-teman sekalian ya, kerapatan dari panel-panel depannya gitu ya. Kita bisa lihat lagi di sini untuk bagian
sampingnya masih sedikit agak jauh di sini, agak sedikit renggang untuk bagian bawah. Sementara untuk bagian atas sih, misalkan antara panel ABS-nya dengan panel yang bagian atas yang PE itu cukup rapet ya. Mungkin karena juga masih motor baru gitu ya. Ini masih oke. Teman-teman, saya lihat lagi daerah sini juga cukup rapet sih ya. Saya lihat cukup rapet dan sampai ke bagian belakang. Tulisan PCX-nya khusus yang merah ini salah satunya juga dia menggunakan warna gold. Saya nggak ngerti kenapa HM tidak nulis 160 di sini. Kalau menurut saya seharusnya angka 160 tetap ditulis di sini. Jangan dijadikan sebagai opsional aja sih yang bisa dibeli oleh konsumennya, karena AHM udah capek-capek ya, Honda udah capek-capek gitu ya menghadirkan mesin yang mereka klaim sebagai mesin yang lebih besar gitu ya, 156,9 cc yang dibulatkan menjadi 160. Kenapa nggak secara marketing juga ditulis saya di sini 160 gitu, udah jadi sekalian gitu. Nah, kita juga bisa lihat lagi sekarang ke bagian belakangnya. Panel-panelnya boleh dibilang sama sih seperti depan. Kekonsistenan dari jarak antara panel-panel plastik ABS-nya. Nah, ini di sini yang biasanya juga menarik. Kadang-kadang kalau pabrikan-pabrikan yang nggak terlalu memperhatikan finishing itu, di sini dia itu jaraknya jauh-jauh gitu antara panel-panel yang bersentuhan, misalkan di lampu stop belakang. Nah, kalau di PCX 160 ini boleh dibilang cukup cakep ya. Kita lihat di sini panel-panelnya jaraknya cukup cukup konsisten, rapet gitu ya. Masih di 1000 km. Nggak tahu deh kalau udah ditulisan. Dan mengenai lampunya sendiri ya, ini cakep banget karena ini terinspirasi sih kalau menurut saya dengan desain yang hadir di Forza gitu ya. Dia tetap menghadirkan eleganitasnya yang bagus banget. Nah, kita bisa lihat sini ketika saya saya nyalain, dia itu tetap kalau dari belakang tuh menghadirkan kayak grup X. Namun ini tuh panel dalamnya tuh banyak banget teman-teman sekalian. Jadi ini berlayer-layer atau berlapis-lapis. Sementara Mika yang luar itu menggunakan warna yang clear, sedikit smoke, menggambarkan sisi eleganitas. Sementara di bagian dalam itu ada kayak panel lampu LED dengan warna merah, warna yang memang dikhususkan untuk lampu rem. Jadi lampu rem tuh memang di belahan manapun di dunia warnanya ya harus merah gitu loh teman-teman sekalian, warna merah lampu rem dan lampu belakang gitu ya, lampu malam yang belakang. Kita lihat di sini juga pada dasarnya ini tuh saya apresiasi banget sih mengenai desain, khususnya di bagian lampu belakangnya ini boleh dibilang cukup bagus banget. Ya, dari daerah lampu belakang kita beralih ke engine. Ya, kita lihat engine di sini kebanyakan kalau untuk cover-cover di daerah engine, terus cover-cover di daerah di dekat ban itu dia menggunakan plastik yang bukan ABS. Mereka kebanyakan menggunakan plastik-plastik yang PE. Karakteristik dari plastik PE itu memang dia lebih lentur hingga dia istilahnya tidak mudah pecah gitu ya. Biasanya kalau plastik PE ya, karena ini banyak kan bersentuhan dengan beberapa part-part yang dinamis banget gitu ya. Kayak misalkan salah satunya contohnya adalah cover dari radiator. Ini didesain seperti ini. Kenapa miring ke samping? Karena dia tuh tugasnya adalah menangkap udara. Nah, di sini ada kayak air duct kecil. Ini juga khusus didesain untuk mengalirkan udara, dan ini tuh sudah hadir deh desain ini dari PCX yang versi awal hadir di Indonesia, dan bahkan yang diproduksi lokal di Indonesia tuh kayak begini memang ya. Jadi ini memang tugasnya untuk mengalirkan udara, ditangkap di sini dengan model ram atau jaring-jaring dari cover yang begini. Jadi langsung masuk mendinginkan radiator. Dan ini daerah sebelah sini nih teman-teman sekalian, heat shield atau misalnya heat cover dari knalpot belakang gitu ya. Knalpotnya sendiri sih kalau menurut saya sih ini tuh modelnya simple, saya suka banget ya, nggak terlalu lebay. Desainnya boleh dibilang sangat proporsional ya kalau untuk PCX gitu ya. Dan dia tuh agak sedikit naik, menunjukkan bahwa dia tuh sporty banget dari bentuk knalpot dari PCX 160 ini. Namun saya agak sedikit nggak habis pikir di daerah sini ya, kenapa ini dibuat terlalu jauh ya jarak antara
antara apa namanya tuh, end muffler ya, end muffler yang terbuat dari plastik ini ke bagian bagian besi dari ujung dari muffler atau end mufflernya sendiri. Ini tuh kalau misalkan dibuat rapat nempel ini, menurut saya akan membuat dia tuh lebih kayak yang lebih bagus lah, ternyata kayak gitu ya. Cuma saya nggak ngerti ini kenapa desainnya begini, dia tidak kurang agak sedikit rapat gitu ya. Kalau lebih rapat mungkin lebih cakep nih daerah sini. Ini tuh kan teman-teman sekalian ya, sifat dari plastik PE itu gini, dia lentur, memang dibuat lentur karena memang dia tuh dibuat agak sedikit lebih durable dalam apa namanya, kayak benturan atau serang gesekan gitu. Untuk yang bagian footpack pembonceng, saya pikir memang Honda cukup smart untuk mempertahankan model ini semenjak versi PCX lokal yang pertama, karena ini memang bagus banget gitu ya. Udah pasti dia bagian untuk napak kaki untuk pemboncengnya cukup lebar. Itu teman-teman sekalian. Dan untuk ini daerah sini kita sudah bahas. Walaupun menurut saya sih ini sudah dilebarin, tapi tetap aja sih, kenapa sih ini masih tetap dimiringin gini ya? Saya juga masih belum ngerti kenapa nggak dibuat full gitu ya, full masuk ke dalam. Mungkin karena dibuat mengikuti dari desain PCX yang agak sedikit slick gitu ya, agak mengcurve gitu ya, atau mengkurva gitu, sehingga ini juga dibuat mengkurva. Saya nggak ngerti, mungkin seperti itu idenya. Di sini juga kita bisa lihat ya, tercover. Untuk bagian handlebar, saya pikir memang Honda cukup mempertahankan desain dari PCX lama, dimana dia tuh menggunakan handlebar yang terbuat dari chrome. Dari PCX pertama juga begini. Jadi jangan harap PCX ke depan juga akan menggunakan kayak penutup di bagian apa namanya, handlebarnya gitu teman-teman sekalian. Kalau menurut saya sih kayak yang agak kurang PCX banget. Jadi PCX dari awal memang seperti ini. Ya pada dasarnya sih secara kualitas sih nggak jauh berbeda dengan versi sebelumnya untuk daerah sini. Yang kita bisa lihat juga di sini memang untuk build quality dari daerah dashboard ini memang kalau menurut saya sih ya keren lah. Dibuat lebih lebar dengan desain yang lebih apa namanya, boleh dibilang dia lebih menghadirkan ide yang lebih lebar gitu ya, sesuai dengan tagline-nya mungkin ya, motor besar untuk PCX 160 ini. Kita balik ke jok gitu ya, saya masih agak penasaran gitu ya, kenapa di beberapa motor itu kayak menghadirkan jok khusus di bagian rider itu memang yang kayak gini nih. Ini tuh bener-bener sangat apa namanya, fleksibel banget teman-teman sekalian ya. Apa namanya, seat covernya untuk khusus bagian rider, sementara untuk bagian pembonceng dia agak sedikit lebih keset dan lebih tidak fleksibel gitu ya. Kalau sini super fleksibel teman-teman sekalian. Saya belum tahu dalamnya, katanya sih ada kayak semacam lapisan plastik di dalam, saya nggak tahu. Cuman ini memang begini adanya gitu ya. Namun kembali lagi, build quality dari joknya kalau menurut saya sih bagus ya, bagus banget sih ya. Dia menghadirkan kayak two-tone, terus jahitannya juga boleh dibilang cukup konsisten juga gitu ya. Ini sih dia memberikan memang benar-benar sisi eleganitas dari PCX 160 nya gitu loh teman-teman sekalian. Overall kalau menurut saya sih memang PCX 160 itu memang dia menghadirkan build quality yang cukup baik ya, cukup baik. Kita bisa lihat tadi dari ketebalan, konsistenan dari ketebalan dari plastik ABS nya, terus habis itu plastik PE nya, terus juga sih kalau menurut saya dari warnanya. Saya lupa kalau yang biru dop tuh kayak gimana, cuman yang keren dari dop merah rada-rada marun ini adalah di bagian yang kena sinar matahari, kayak misalnya dari sini ya teman-teman sekalian bisa lihat, itu seakan kayak yang lebih nyala gitu. Di sebelah sana juga tuh, di sebelah bodi samping itu yang kena langsung sinar matahari itu lebih nyala, sementara daerah yang tidak kena sinar matahari itu cenderung lebih kayak memudar gelap. Dan ini tuh memang kalau menurut saya sih ya bikin keren banget sih. Dan warna ini sih memang
dihadirkan sudah lama ya, sebelum dari PCX 160 yang generasi yang ini. Di PCX yang sebelumnya yang versi lokal juga udah keluar ya warna-warna seperti ini. Overall kalau menurut saya warnanya bolehlah dijadiin salah satu pilihan yang merah ini. Selain yang, kalau saya sih nomor satu tetap yang biru sih, tetap yang biru yang dop kayak begini. Nah teman-teman sekalian, jadi itu aja, kita udah kupas ya secara mendalam build quality dari PCX 160 ini. Sebenarnya sih ada di beberapa video-video berikutnya dari PCX 160 ini. Saya akan coba ulas beberapa hal gitu ya, terutama yang belum diulas di beberapa pengetesan sebelumnya, kayak misalkan di tes kursnya AHM maupun yang pernah kita cobain di Sentul, yaitu top speednya dan akselerasinya. Kita akan coba beberapa hal nanti yang sifatnya teknis. Teman, kalau sobat sekalian punya ide apa yang mesti saya kupas di PCX 160 ini, apa yang mesti saya lihat di PCX 160 ini, silahkan tulis di kolom komentarnya. Itu aja, mudah-mudahan kita bisa sehat selalu dan bisa ketemu di vlog selanjutnya. Mudah-mudahan konten ini bisa berguna bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.